Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Gengsariasi dari Akuntansi Syariah kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kredit. Yang pertama adalah kebijakan penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana. Yang ke-1, pengertian bank. Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan. Dalam hal ini, bank sebagai media perantara keuangan antara debitur dan kreditur. Yang kedua adalah penyaluran dana. Dalam kegiatan ini, bank itu memperoleh dana dari beberapa sumber. Yang pertama, dana pihak satu, yaitu dana yang diperoleh dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Dana yang dari pihak kedua, yaitu dana yang berasal dari pinjaman dari pihak luar. Dana yang ketiga yaitu dana yang diperoleh dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat. Yang pengertian dan jenis kredit. Kredit berasal dari kata kred yang berarti percaya. Yang dimaksud dari kata tersebut yaitu kredit mengandung unsur kepercayaan dari bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik-baik mungkin. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh pihak bank atau badan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaan, yaitu kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek. Contohnya, membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Yang kedua, atau yang selanjutnya itu kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi. Contohnya, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan produksi perusahaan. Yang kedua, dilihat dari segi dan tujuan. Yang pertama, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, produksi, atau investasi. Biasanya berupa jasa dan barang. Contohnya, pembayaran pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian yang menghasilkan produk pertanian. Yang selanjutnya, kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Biasanya, kredit ini tuh tidak ada pertambangan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh badan seseorang atau hanya untuk satu orang. Contohnya itu kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga. Yang selanjutnya, kredit perdagangan. Kredit yang digunakan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti kredit ekspor impor. Yang ketiga, dilihat dari sektor usaha. Yang pertama itu kredit pertanian. Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berjangka panjang dan pendek. Yang selanjutnya itu kredit peternakan. Kredit yang digunakan atau yang diberikan untuk sektor pertanian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang jangka pendeknya itu misalkan peternakan ayam, dan jangka panjangnya itu peternakan sapi. Yang selanjutnya, kredit industri. Kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah, atau besar. Yang selanjutnya itu kredit pertambangan. Kredit yang diberikan kepada
usaha tambang. Jenis kredit ini biasanya digunakan untuk dibiayai dalam jangka waktu panjang seperti tambang emas, minyak, dan timah. Selanjutnya, kredit pendidikan. Kredit yang diberikan untuk membangun sarana atau prasarana pendidikan. Yang selanjutnya, kredit profesi. Kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, dan pengacara. Yang keempat, yaitu dilihat dari segi waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek memiliki waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk bercocok tanam. Contohnya, kredit peternakan ayam, kredit padi, dan palajaya. Yang selanjutnya, kredit jangka menengah. Dalam kredit ini memiliki jangka waktu yang kurang dari 3 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya, kredit ini tuh untuk keperluan pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan membeli suku cadang. Yang selanjutnya, kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang ini masa pengembaliannya di atas 3 tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang. Contohnya, perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur, dan kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang kelima, dilihat dari segi jaminan. Yang itu kredit dengan jaminan. Kredit yang digunakan dengan suatu jaminan. Jaminan ini dapat berbentuk barang berwujud atau barang tidak berwujud. Yaitu yang pertama itu jaminan kebendaan. Terdiri atas benda bergerak seperti mesin, kendaraan bermotor, dan yang tidak bergerak yaitu tanah, bangunan. Yang kedua, jaminan perseorangan, yaitu kredit yang penjaminannya dijamin oleh seseorang atau badan di mana ia bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kredit tersebut akan mampu dilunasi pada jangka waktu tertentunya. Yang ketiga, jaminan berbentuk surat berharga seperti saham, obligasi. Yang B, kredit tanpa jaminan. Biasanya kredit ini tuh kredit berangko. Biasanya kredit ini diberikan kepada kreditur tanpa jaminan barang dan jasa, tetapi atas dasar kepercayaan karena pihak debitur menganggap mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Yang selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit. Prinsip ini dilakukan dengan analisis 5C, 5P, dan 3R. Yang pertama, 5C. Ada karakter. Karakter menggambarkan watak atau kepribadian calon debitur. Lalu capacity. Analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang ketiga yaitu kapital. Kapital atau modal yang diperlukan disertakan dalam objek kredit perlu dilakukan analisis secara mendalam. Lalu kolateral, itu merupakan jaminan yang diberikan oleh calon debitur atas kredit yang diajukannya. Lalu ada condition of economy, merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur. Yang selanjutnya adalah prinsip 5P. Yang pertama, party. Bank mencoba melakukan penelitian terhadap beberapa golongan yang terdiri dari golongan yang sesuai dengan karakter, capacity, dan kapital. Yang kedua, purpose. Purpose ini
lebih difokuskan terhadap tujuan penggunaan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Yang ketiga, payment. Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, hal ini perlu dilakukan oleh bank adalah menghitung kembali kemampuan calon nasabah dengan melakukan estimasi terhadap pendapatan dan biaya. Yang D adalah profitability. Tidak terbatas dari keuntungan calon debitur saja, tetapi juga keuntungan yang akan dicapai oleh bank apabila kredit tersebut telah diberikan. Yang selanjutnya adalah protection, merupakan upaya perlindungan yang dilakukan bank apabila calon debitur tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah prinsip 3R. Yang pertama, return. Return ini diartikan sebagai hasil usaha yang dicapai oleh perusahaan calon debitur. Yang kedua, repayment. Repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah diterima. Yang ketiga adalah risk bearing ability. Ini merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila telah terjadi kegagalan dalam usahanya. Yang selanjutnya adalah prosedur pemberian kredit. Prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit itu diputuskan untuk dicairkan. Secara umum, prosedur ini memberikan pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam bentuk proposal. Lalu yang kedua, menyelidiki berkas pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang dia ajukan sudah lengkap dengan syarat atau sudah benar atau belum, termasuk penyelidikan keabsahan berkas. Yang ketiga adalah wawancara awal. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas tersebut sudah lengkap seperti yang diinginkan dan juga memenuhi keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Yang keempat adalah on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan tujuan memantau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yang kelima adalah wawancara kedua, merupakan wawancara kegiatan perbaikan berkas. Nah, yang keenam, keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit, merupakan kelanjutan dari keputusan kredit. Maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu, calon nasabah menandatangani akad kredit. Yang kedelapan adalah realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang kesembilan adalah penyaluran atau penarikan dana, adalah pencairan atau pengambilan uang dari kredit dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu dengan sekaligus atau secara bertahap. Yang selanjutnya adalah kolektibilitas kredit. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Nah, pengelompokan ini ada kredit lancar. Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan bunga ataupun pokok.
Yang kedua yaitu kredit dalam perhatian khusus. Kredit ini merupakan kredit yang masih tergolong lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari. Yang ketiga, kredit kurang lancar. Kredit kurang lancar merupakan kredit yang mengalami tunggakan yang tergolong pengembalian pokok pinjamannya dan bunga yang telah mengalami penunggakan pembayaran melampaui 90 hari sampai kurang dari 180 hari. Yang keempat adalah kredit yang diragukan. Kredit ini merupakan kredit yang mengalami penunggakan pembayaran pokok dan bunga. Yang kelima adalah kredit macet. Kredit ini merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.